cari, dipantau aja terus sampai besok. Nanti kamu cari, nih kan kayak gini kan jaraknya kan baru 118 meter nih. Ya, kalau kamu jaraknya berapa di situ dari rumah ke sekolahan? Perkiraan. Nah, kan sementara ini kan baru mengulangi lagi. Kalau nanti di satu kan baru verifikasi, nah itu operatornya memverifikasi dulu. Nanti kalau sudah berhasil, ini nanti berubah. Jadi nama kamu keluar di sini. Jadi nomor keluarga tadi salah. Nomor tanggal kartu keluarganya salah. Nomornya ke tanggal. Nomor. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panitia PPDB SMA Negeri 13 Banjarmasin akan sedikit menjelaskan tentang tata cara pendaftaran siswa atau peserta didik baru tahun 2023-2024 ini. Yang pertama, siswa atau calon siswa menyiapkan berkas persyaratan. Nah, berkas persyaratan ini masing-masing jalur ada beda-beda sedikit. Ya, jadi nanti silakan siswa yang ingin masuk jalur zonasi lihat apa saja persyaratannya atau berkas apa saja. Jalur prestasi juga beda, ada tambahan yaitu nilai rapot. Kemudian jalur afirmasi ada tambahan yaitu upload berkas kartu KIP-nya, PKH atau PKS. Itu satu. Kemudian yang kedua, calon peserta didik harus membuka halaman atau situs PPDB online yaitu kalsel.siap-ppdb.com. Setelah membuka itu lalu melakukan pendaftaran secara online, secara mandiri. Setelah melakukan itu, kemudian siswa lalu memasukkan atau mengupload berkas yang sudah di-scan tadi sesuai dengan jalur masing-masing. Kemudian di sana juga ada siswa melihat sekolah yang akan dipilih. Ini harus jeli sekolah mana saja. Kemudian baru mencetak bukti pengajuan pendaftaran. Sampai di sini ini tugas siswa. Selanjutnya langkah ketujuh yaitu operator sekolah itu melakukan verifikasi pendaftaran secara online. Seandainya bukti pengajuan atau pengajuan pendaftaran tadi sudah benar, maka operator sekolah akan menerima atau memverifikasi. Kalau sudah diverifikasi, berarti sah siswa tersebut masuk dalam seleksi PPDB online. Kalau sudah sah, maka mereka tinggal menunggu pengumuman apakah nanti diterima atau tidak. Pengumumannya bisa dilihat di sekolah biasanya atau di situs PPDB online langsung. Itu juga ada. Dan insya Allah akan diumumkan pada hari Jumat. Habis itu seandainya kalau ditolak, nah kalau misalnya langkah ke-7 tadi ada penolakan dari operator, itu juga akan dikirimkan penolakannya ke siswa yang bersangkutan. Kemudian beserta alasannya. Beserta alasannya kenapa jadi ditolak. Kemudian biasanya dari pihak informasi sekolah juga akan menghubungi atau memperjelas alasannya. Dan mereka disuruh mendaftar kembali dengan memperbaiki kesalahan pada pendaftaran pertama. Begitu. Kalau mereka daftar lagi, kemudian sudah terverifikasi, maka selesailah tugas pendaftaran siswa, tinggal menunggu pengumuman seperti yang tadi sukses. Demikian untuk pendaftaran, dan setelah diumumkan, selanjutnya mereka menunggu pengumuman, dan kalau misalnya lulus, maka melakukan daftar ulang pada hari Senin selama 3 hari dengan membawa bukti berkas-berkas yang sudah diupload, ditambah bukti lain seperti akta kelahiran dan daftar isian dapodik masing-masing sekolah. Demikian itu tentang tata cara pendaftaran. Oke, masalah jalur pendaftaran untuk SMA itu jalurnya ada 5. Ya, siswa silahkan memilih. Yang pertama jalur zonasi. Jalur zonasi ini berarti
yang diseleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah yang dipilih. Syarat berkasnya otomatis antara lain 1. Kartu keluarga, surat keterangan lulus, dan SPTJM 3. Kemudian jalur yang kedua yaitu pindah tugas orang tua atau perpindahan tugas orang tua. Ini syarat berkasnya ditambah dengan surat keterangan pindah tugas dari kepala kantornya. Selain kartu keluarga, surat keterangan lulusnya, dan SPTJM. Yang ketiga yaitu afirmasi. Afirmasi ini seleksinya biasanya kan menggunakan kartu bagi orang yang tidak mampu, tapi afirmasi ini lebih diutamakan karena di sana itu kan batasannya minimal bukan maksimal. Artinya kebanyakan ini diterima kecuali ada sesuatu hal, misalnya karena semua membludak, mau tidak mau berarti nanti syarat umur atau jarak juga diperhitungkan. Intinya di afirmasi ini kebanyakan diterima. Ya, kebanyakan diterima karena ini termasuk yang orang yang tidak mampu yang memang perlu kita bantu. Dan syaratnya tadi, tambahannya adalah mengupload kartu-kartu yang menunjukkan mereka tidak mampu seperti Kartu Indonesia Pintar, PKH, PKS, dan yang lainnya. Kemudian jalur keempat yaitu prestasi nilai rapot. Prestasi nilai rapot ini berarti yang diseleksi adalah nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Ya, berapa rata-ratanya? Ini. Kemudian prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik ini ada nilai bobot masing-masing kejuaraan yang mereka ikuti. Berjenjangkah atau tidak berjenjangkah, tingkat provinsi, nasional, atau kabupaten kota. Juara 1, juara 2, juara 3 itu juga mempengaruhi nilai bobotnya. Jadi seleksinya berdasarkan bobot nilai prestasi non-akademik mereka. Demikian jalur-jalur yang ada dalam PPDB ini. Untuk zona yang bisa mendaftar di SMA 13, SMA Negeri 13 ini termasuk zona 3 ya. Kalau tidak salah itu zona 3, itu sama SMA 3, SMA 7, SMA 9, SMA 10, dan SMA 13 sendiri. Wilayah yang bisa mendaftar atau yang masuk dalam zona 3 ini adalah Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, kemudian daerah perbatasan yaitu dengan Kabupaten Banjar seperti Kecamatan Sungai Tabuk, Kelurahan Sungai Lulut. Kemudian kalau di tempat kita biasanya lebih banyak adalah Kecamatan Kertakhanyar dari Kabupaten Banjar. Itu masuk. Kemudian tambahan lagi yaitu Kecamatan Aluh-Aluh dan Kecamatan Tatah Makmur. Ya, Kecamatan Tatah Makmur. Jadi itu kemudian di kecamatan itu kan otomatis banyak kelurahan-kelurahan. Nah, di antara Kecamatan Kertakhanyar itu ada 13 kelurahan dan desa. Itu paling banyak di sekitar kita adalah Desa Simba 4 biasanya. Kemudian daerah Tatah Belayung. Kemudian di Kecamatan Tatah Makmur itu daerah perumahan dekat Padilah, itu juga ya. Jadi itu daerah-daerah yang bisa masuk ke SMA Negeri 13 Banjarmasin. Oke, demikian yang bisa kami informasikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang kita tahu, peserta didik harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftar di SMA yang diinginkan. Nah, seperti yang kita tahu, dalam pendaftaran memiliki beberapa jalur pendaftaran. Nah, jadi dokumen yang diperlukan juga berbeda-beda. Kita ke jalur zonasi dulu. Nah, di jalur zonasi yang diperlukan peserta didik adalah dokumen-dokumen seperti SKA, terus SPTJM, lalu ada KK. Nah, artinya kalau SPTJM surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu bisa peserta didik dapatkan di web PBDB Kalsel,
di situ bisa langsung mendownload ataupun bisa bertanya langsung ke sekolah-sekolah yang dituju. Nah, terus ada surat keterangan lulus yang menyatakan peserta didik lulus pada sekolah SMP dan sederajatnya. Lalu ada kakak. Nah, jika kakak peserta didik merupakan kakak yang lama, peserta didik sudah bertempat tinggal di daerah tersebut, tapi kakaknya masih kakak berlaku yang lama di daerah lain, maka peserta didik bisa mengajukan surat domisili yang menyatakan peserta didik sudah tinggal di daerah tersebut lebih dari 1 tahun. Nah, berikutnya ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi berkas yang diperlukan sedikit berbeda, masih menggunakan SKL, surat keterangan lulus, terus ada kartu keluarga, lalu ada kartu penanganan keluarga tidak mampu, baru surat SPTJM juga. Lalu untuk peserta didik yang menyandang disabilitas, maka perlu bukti hasil diagnosanya. Itu untuk jalur afirmasi. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali, peserta didik perlu menyiapkan SKL, KK, dan surat tugas pindah orang tua. Lalu juga ada SPTJM juga, sama seperti jalur sebelumnya. Nah, nanti ada pula jalur prestasi akademik. Nah, di sini ada SKL, ada SPTJM juga, lalu ada surat keterangan nilai rapot dari sekolah asal. Lalu ada jalur prestasi non akademik. Di sini yang perlu disiapkan adalah surat keterangan lulus, ada surat kejuaraan non akademik, dan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Artinya dari setiap jalur yang paling perlu disiapkan adalah SPTJM, surat keterangan lulus. Dua itu yang perlu dipersiapkan. Ya, jadi di sini tugas operator adalah mengecek berkas-berkas yang telah peserta didik input. Nah, operator di situ akan mengecek satu persatu berkas-berkas yang telah diinput. Misalnya, kita lihat dari jalur zonasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jalur zonasi terdapat 3 berkas. Pertama ada KK, ada SPTJM, lalu ada surat keterangan lulus. Nah, pertama misalnya kita lihat dari surat keterangan lulus. Nah, di sini operator akan mengecek apakah peserta didik benar-benar lulus dari sekolahan yang bersangkutan. Terus yang kedua, operator akan mengecek misalnya dari KK. Seperti yang kita tahu, jalur zonasi akan menggunakan titik koordinat di mana peserta didik akan tinggal. Jadi pada saat peserta didik mendaftar melalui jalur zonasi, peserta didik akan menginput data tempat mereka tinggal. Nah, maka operator akan mengecek apakah KK dengan alamat peserta didik yang input, apakah sudah sesuai dengan data yang ada. Misalnya pada saat peserta didik menginput di website, peserta didik akan menginput data rumah dia. Dan lalu di sini operator akan mengecek apakah data yang diinput tadi sudah sesuai dengan KK-nya. Nah, terus yang berikutnya ada SPTJM. Nah, di sini operator biasanya akan mengecek apakah dari SPTJM ini sudah sesuai dengan format yang berlaku, yang sudah disediakan oleh dari website PBDB itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui tadi adalah tugas-tugas operator, yaitu memverifikasi datanya. Nah, dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi selama pendaftaran, ada beberapa hal peserta didik yang harus perlu perhatikan. Misalnya, dari peserta didik dalam penguploadan berkas-berkas yang diperlukan. Bagaimana peserta didik harus memperhatikan, satu, bagaimana
kualitas dari hasil scan berkas yang diupload. Misalnya, pada saat peserta didik mengupload KK. Nah, hal yang seharusnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hasil scan itu terlihat jelas. Nah, sehingga operator bisa mengecek keabsahan datanya. Terus yang kedua, misalnya kita lihat lagi yang sering terjadi pada salah satu berkas yang penting yaitu SPTJM. SPTJM sering terjadi bagaimana peserta didik tidak memasukkan SPTJM sesuai dengan format yang berlaku. Terus yang kedua, SPTJM yang di input peserta didik masih memiliki beberapa kekurangan, misalnya pada tanda tangan yang tidak di atas materai atau surat SPTJM yang tidak masih memiliki materai. Nah, hal seperti ini maka akan dilakukan penolakan berkas, maka peserta didik harus menginput ulang berkas tersebut. Ya, yang bisa saya sampaikan adalah peserta didik diharapkan dalam mempersiapkan dokumen-dokumennya dan mengunggah ke website diharapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan jangan lupa untuk menyimpan bukti pendaftaran online-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.